Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 1 beranggotakan yang pertama Juli Rahmatullah, yang kedua Ardianusya, yang ketiga saya sendiri Dinda Anastasia, yang keempat Dirvan Wan Rindani, yang kelima Revi Haluya, dan yang terakhir Juni. Nah, di sini kami akan membawakan materi tentang konsep desain pembelajaran. Pengertian desain pembelajaran. Desain pembelajaran dapat dimaknai dari berbagai sudut pandang, misalnya sebagai disiplin, sebagai ilmu, sebagai sistem, dan sebagai proses. Sebagai disiplin, desain pembelajaran membahas berbagai penelitian dan teori tentang strategi serta proses pengembangan pembelajaran dan pelaksanaannya. Sebagai ilmu, desain pembelajaran merupakan ilmu untuk menciptakan spesifikasi, pengembangan, pelaksanaan, penilaian, serta pengelolaan situasi yang memberikan fasilitas pelayanan pembelajaran dalam skala makro dan mikro untuk berbagai mata pelajaran pada berbagai tingkatan kompleksitas. Sedangkan sebagai sistem, desain pembelajaran merupakan pengembangan sistem pembelajaran dan sistem pelaksanaannya, termasuk sarana serta prosedur untuk meningkatkan mutu belajar. Desain pembelajaran dikenal juga dengan istilah instructional design, yaitu proses di mana instruksi ditingkatkan melalui analisis kebutuhan pembelajaran dan pengembangan sistematis bahan pembelajaran. Desain instruksional sering menggunakan teknologi dan multimedia sebagai alat untuk mengingatkan instruksi, biasanya dengan menentukan metode yang jika diikuti akan memfasilitasi transfer pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk menerima instruksi. Untuk itu, perlu memperhatikan praktek terbaik dan metode pembelajaran yang inovatif untuk membuat model desain yang lebih efektif. Dengan demikian, dapat disimpulkan, desain pembelajaran adalah praktek penyusunan media teknologi komunikasi dan isi untuk membantu agar dapat terjadi transfer pengetahuan secara efektif antara guru dan peserta didik. Proses ini berisi penentuan status awal dari pemahaman peserta didik, perumusan tujuan pembelajaran, dan merancang perlakuan berbasis media untuk membantu terjadinya transisi. Idealnya, proses ini berdasar pada informasi dari teori belajar yang sudah teruji secara pedagogis dan dapat terjadi hanya pada siswa, dipandu oleh guru, atau dalam latar berbasis komunitas. Berikutnya ada komponen utama desain pembelajaran. Komponen utama dari desain pembelajaran adalah yang pertama pembelajar, pihak yang menjadi fokus. Yang perlu diketahui meliputi karakteristik mereka, kemampuan awal, dan prasyarat. Yang kedua, tujuan pembelajaran, umum dan khusus, adalah penjabaran kompetensi yang akan dikuasai oleh pembelajar. Yang ketiga, ada analisis pembelajaran, merupakan proses menganalisis topik atau materi yang akan dipelajari. Yang keempat, strategi pembelajaran, dapat dilakukan secara makro dalam kurun 1 tahun atau mikro dalam kurun 1 kegiatan belajar mengajar. Yang berikutnya, bahan ajar, adalah format materi yang akan diberikan kepada pembelajar. Dan yang terakhir, ada penilaian belajar tentang pengukuran kemampuan atau kompetensi yang sudah dikuasai atau belum. Tahap desain pembelajaran. Desain pembelajaran ini terdiri dari 5 fase, yaitu analisis, desain, pengembangan, implementasi, evaluasi. 5 fase itu dilakukan secara berkelanjutan dengan perbaikan selalu menyertai perjalanan mereka. Bila melakukan perjalanan mengawali dengan analisis, desain, pengembangan, implementasi, evaluasi, akan kembali lagi ke analisis. Dan setiap tahap itu selalu akan ada perbaikan-perbaikan seperti prinsip orang Jepang. Tidak ada uji coba. Semua terus berjalan dengan perbaikan di tengah jalan. 5 fase ini pun tersebut secara garis besar terdapat 3 tahap. Tahap pertama, pengembangan pembelajaran. Tahap kedua, pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Tahap ketiga, evaluasi pembelajaran. Dalam praktiknya sehari-hari, kadang-kadang pengajar kurang memerhatikan tingkat kesukaran dari suatu materi, sehingga peserta didik merasa ada ketumpang tindihan dalam pembelajaran. Peserta didik merasa antara tujuan dan evaluasi tidak berkaitan atau merasa pengajarnya tidak inovatif. Kalau ditinjau ulang, salah satu faktor yang mempengaruhi adalah ketidakpedulian pengajar memerhatikan tingkat kesulitan pada materi tertentu. Padahal,
Sulit atau tidaknya suatu materi dapat dilihat pada kata kerja yang digunakan dalam indikator yang bergerak dari taksoni Bloom, kognitif, afektif, psikomotor. Pertama, pada ranah kognitif, terdiri dari pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Kedua, pada ranah afektif, yaitu penerimaan, menanggapi, penanaman nilai, pengorganisasian, dan karakterisasi. Ketiga, pada ranah psikomotor, yaitu pengamatan, peniruan, pembiasaan, dan penyelesaian. Tiga ranah bersama 15 kata kerja di atas dapat membantu pengajar untuk mendesain sebuah pembelajaran dengan pendekatan pengembangan kurikulum, hendaknya berbasis bidang ilmu, berbasis kompetensi, berbasis relevansi personal, dan berbasis isi sosial, atau dengan model pengembangan sistemik, yaitu desain pembelajaran yang disebut juga dengan instructional design. Sistemik dengan logical steps atau langkah logis berdasarkan prinsip-prinsip instructional design. Struktur kesesuaian antara target kompetensi dengan strategi pembelajaran. Dari pengembangan tersebut, hendaknya berorientasi pada peserta didik, berorientasi pada tujuan, fokus pada tujuan kinerja nyata, dan fokus pada kinerja yang dapat diukur secara valid dan reliable atau dapat diandalkan. Teori-teori pembelajaran dalam desain pembelajaran. Penelitian terkini mengatakan bahwa lingkungan pembelajaran yang bermedia teknologi dapat meningkatkan nilai para pelajar, sikap mereka terhadap belajar, dan evaluasi dari pengalaman belajar mereka. Teknologi juga dapat membantu untuk meningkatkan interaksi antar pengajar dan pelajar, dan membuat proses belajar yang berpusat pada pelajar. Dengan kata lain, penggunaan media menggunakan audio visual atau komputer media dapat membantu siswa ini memperoleh pembelajaran bermanfaat. Guru sebagai pengembang media pembelajaran harus mengetahui perbedaan pendekatan-pendekatan dalam belajar agar dapat memilih strategi pembelajaran yang tepat. Strategi pembelajaran harus dipilih untuk memotivasi para pembelajar, memfasilitasi proses belajar, membentuk manusia seutuhnya, melayani perbedaan individu, mengangkat belajar bermanfaat, mendorong terjadinya interaksi, dan memfasilitasi belajar konseptual. Terdapat beberapa teori belajar yang melandasi penggunaan teknologi dalam pembelajaran, yaitu teori behaviorisme, kognitivisme, dan konstruktivisme. Teori behaviorisme. Behaviorisme memandang pikiran sebagai kotak hitam dalam merespon rangsangan yang dapat diobservasi secara kuantitatif, sepenuhnya mengabaikan proses berpikir yang terjadi dalam otak. Nah, kelompok ini memandang tingkah laku yang dapat diobservasi dan diukur sebagai indikator belajar. Implementasi prinsip ini dapat mendesain suatu media pembelajaran adalah sebagai berikut. Siswa harus memberitahu secara eksplisit outcome belajar sehingga mereka dapat men-setting harapan-harapan mereka dan menentukan apakah dirinya telah mencapai outcome dari pembelajaran online atau TID. Dan pembelajaran harus diuji apakah mereka telah mencapai outcome pembelajaran atau T-test dilakukan untuk mengecek tingkat pencapaian pembelajaran dan untuk memberi umpan balik yang tepat. Nah, ada juga materi pembelajaran. Materi belajar harus diurutkan dengan tepat untuk meningkatkan belajar. Urutan dapat dimulai dari bentuk yang sederhana ya ke kompleks, dari yang diketahui sampai yang tidak diketahui. Nah, dari pengetahuan sampai penerapan, pembelajaran harus diberi umpan balik sehingga mereka dapat mengetahui bagaimana melakukan tindakan koreksi jika diperlukan. Kognitivisme.
kognitivisme membagi tipe-tipe pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran tipe pengalaman atau konkret lebih menyukai contoh khusus di mana mereka bisa terlibat dan mereka berhubungan dengan teman-temannya dan bukan dengan orang-orang dalam otoritas itu. Yang kedua, pembelajaran tipe observasi reflektif suka mengobservasi dengan teliti sebelum melakukan tindakan. Yang ketiga, pembelajaran tipe konseptualisasi abstrak lebih suka bekerja dengan sesuatu dan simbol-simbol daripada dengan manusia. Mereka suka bekerja dengan teori dan melakukan analisis sistematis. Yang keempat, pembelajaran tipe eksperimentasi aktif lebih suka belajar dengan melakukan praktek dan melalui kelompok diskusi. Mereka menyukai metode belajar aktif dan berinteraksi dengan teman untuk memperoleh umpan balik dan informasi. Implementasi prinsip ini dalam mendesain suatu media pembelajaran adalah sebagai berikut. Materi pembelajaran harus memasukkan aktivitas gaya belajar yang berbeda, sehingga siswa dapat memilih aktivitas yang tepat berdasarkan kecenderungan gaya belajarnya. Sebagai tambahan aktivitas, dukungan secukupnya harus diberikan kepada siswa dengan perbedaan gaya belajar. Siswa dengan perbedaan gaya belajar memiliki perbedaan pilihan terhadap dukungan. Sebagai contoh, asimilator lebih suka kehadiran instruktur yang tinggi, sementara akomodator lebih suka kehadiran instruktur yang rendah. Informasi harus disajikan dalam cara yang berbeda untuk mengakomodasi perbedaan individu dalam proses dan memfasilitasi transfer long-term memory. Pembelajar harus dimotivasi untuk belajar tanpa memperdulikan sebagaimana efektif materi. Jika pembelajaran tidak dimotivasi, mereka tidak akan belajar. Pada saat belajar, pembelajaran harus diberi kesempatan untuk merefleksi apa yang mereka pelajar, bekerja sama dengan pembelajar lain, dan mengecek kemajuan mereka. Psikolog kognitif menyarankan bahwa pembelajar menerima dan memproses informasi untuk ditransfer ke long-term memory untuk disimpan. Teori konstruktivisme. Penekanan pokok pada konstruktivis adalah situasi belajar yang memandang belajar sebagai yang kontekstual. Aktivitas belajar yang memungkinkan pembelajar mengkontekstualisasi informasi harus digunakan dalam mendesain sebuah media pembelajaran. Jika informasi harus diterapkan dalam banyak konteks, maka strategi belajar yang mengangkat belajar multi kontekstual harus digunakan untuk meyakinkan bahwa pembelajar pasti dapat menerapkan informasi tersebut secara luas. Belajar adalah bergerak menjauh dari pembelajaran satu cara ke konstruksi dan penemuan pengetahuan. Implementasi pada online learning adalah sebagai berikut. A. Belajar harus menjadi suatu proses aktif, menjaga pembelajar tetap aktif, melakukan aktivitas yang bermakna, menghasilkan proses tingkat tinggi yang memfasilitasi penciptaan makna personal. B. Pembelajaran mengkonstruksi pengetahuan sendiri, bukan hanya menerima apa yang diberi oleh instruktur. Konstruksi pengetahuan difasilitasi oleh pembelajaran interaktif yang bagus karena siswa harus mengambil inisiatif untuk berinteraksi dengan pembelajar lain, dengan instruktur, dan karena agenda belajar dikontrol oleh pembelajar sendiri. Bekerja dengan pembelajar lain memberi pembelajaran pengalaman kehidupan nyata melalui kerja kelompok dan memungkinkan mereka menggunakan keterampilan metakognitif mereka. D. Pembelajar harus diberi kontrol proses belajar. E. Pembelajar harus diberi waktu dan kesempatan untuk refleksi. Pada saat belajar online, siswa perlu merefleksi dan menginternalisasi informasi. F. Belajar harus dibuat bermakna bagi siswa. Materi belajar harus memasukkan contoh-contoh yang berhubungan dengan pembelajaran sehingga mereka dapat menerima informasi yang diberikan. G. Belajar harus interaktif dan mengangkat belajar tingkat yang lebih tinggi dan kehadiran sosial dan membantu pengembangan makna
persona pembelajar, menerima materi melalui teknologi, memproses informasi, dan kemudian mempersonalisasi dan mengkontekstualisasi informasi tersebut. Baiklah, mungkin sampai sini saja pemaparan materi dari kami. Jika ada kesalahan kami mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.